Fatuh Rabbaninya yang pakai PDF nomor 57. Yang pakai kitab berapa itu? Kemudian 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Ya gulam i'mal bihukmihi wa ilmihi wala takhruj anil khittati la tansal ahda jahid nafsaka wa hawaka wa syaitonaka wa tab'aka wa dunyaka wala tai'as min nusratillahi ta'ala fa innaha ta'tika ma'a thabatika qala Allah ta'ala innallaha ma'as sabirina wa qala fa inna hizballahi humul ghalibuna wa qala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Udah. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, i'mal bihukmihi wa ilmihi, beramallah dengan hukumnya Allah wa ilmihi, dan ilmunya Allah. Wala takhruj anil khittati, dan janganlah kamu keluar anil khittati, dari garis yang telah ditetapkan. Nggak bosan? Nggak tuh. Terapkan hukum-hukum Allah, juga terapkan ilmunya Allah dalam semua amal perbuatan yang kita lakukan, dan jangan keluar dari garis aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemarin bahasan sebelumnya, dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, sebisa mungkin kita ikuti tuntunan yang Allah berikan kepada kita. Kita ikutin tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasul kepada kita. Kita ikutin tuntunan yang diajarkan oleh para masyayikh kita. Terapkan tuh semua hukumnya. Jangan sampai keluar dari garis. Ngapa Ustaz?
Jelas sudah itu. Ya keluar garis maksudnya jangan sampai kita melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai kita melanggar larangan-larangan Allah. Terapkan semua hukumnya dan jangan sampai kita melanggar aturan-aturan Allah dalam semua aktivitas kita. Khittah. La tansal ahda, jangan kamu lupa terhadap janjimu. Jangan kamu melupakan perjanjianmu dengan Allah. Mang Ajudin pernah janji sama Allah. Pernah ya? Waktu kita dalam kandungan, begitu ruh kita ditiupkan, gitu. Allah nanya, alastu birabbikum? Kita ruh ini jawab, qalu bala. Apakah aku ini Tuhan kalian? Kita jawab, iya ya Allah. Nah janji itu kita dalam kandungan, alastu birabbikum qalu bala. Hah? Bala. Kenapa? Iya. Ya, terusin dah, qalu bala syahidna gitu. Hah? Lupa. Ya orang janjinya udah lagi di dalam perut, begitu lahir udah lupa udah. Apalagi makin gede, makin baik kan dipikirin, makin baik kan dipikirin gitu. Tadinya lagi masih kecil, hatinya masih bersih, makin tambah umurnya, makin gede, mulai udah hatinya makin banyak kemasukan segala macam, jadi lupa sama janjinya sama Allah. Ujung-ujungnya yang diikutin bukan lagi aturan-aturan Allah, yang diterapkan bukan lagi hukum-hukum Allah, bukan lagi ilmunya Allah, yang diikutin aturan nafsunya, aturan kepengenannya, aturan setan gitu. Karena lupa sama janjinya. Yang dituhankan bukan lagi Allah, yang dituhankan nafsunya dan kepengenannya. Hah? Apanya? Tabiat. Latan salah, jangan lupakan perjanjianmu dengan Allah. Ingat kita pernah janji sama Allah. Jahid nafsaka, lawanlah nafsumu. Ya soalnya jahid berjihad, perangilah nafsumu, wahawaka dan keinginanmu, wasyaitonaka dan setan-setanmu dan setanmu, watob'aka dan tabiatmu, wadunyaka dan dunyamu. Tadi lagi-lagi jangan sampai dalam aktivitas yang kita lakukan bukan lagi ngikutin tuntunan yang Allah berikan, tapi yang diikutin nafsu kita. Karena siang lagi gerah banget, penter, ngelekep, sholat ujungnya pakai kaos doang, ngikutin nafsu namanya. Karena ngantuk malam Jumat ujung-ujungnya ada selimut, ongkoh habis hujan dingin-dingin kan gitu.
aturan jadwalnya berangkat ngaji ngikutin nafsu, udah narik selimut pules gitu. Mau dikit? Apa sih? Ya tidur-tiduran keterusan tidurnya. Rebahan dulu nungguin jam 10 pules pisan. Perangi nafsumu, jangan diikutin. Jangan sampai ada aktivitas yang kita lakukan dan aktivitas itu ngikutin aturan nafsu kita gitu. Jangan sampai. Wahawaka, dan keinginanmu. Jangan sampai dalam aktivitas yang kita lakukan cuma sekedar ngikutin kepengenan kita doang gitu. Kalau dia pengen ya dikerjain, kagak pengen ya udah. Kepengenan. Dan setanmu, apalagi emang kudunya musuhan sama setan, malah berteman sama setan. Dan tabiatmu, kan kebanyakan kita memang manusia itu tabiatnya rata-rata yang pertama tukang ngeluh, yang kedua emang tukang malas, tukang bosen. Apa susah buat jejeknya. Dan tabiat seperti itu jangan diikutin aja, lawan gitu. Pokoknya karakter-karakter yang jelek dalam diri kita jangan diikutin aja. Karakter sifat malas di diri kita, sifat pelit di diri kita, sifat cepat bosan yang ada di diri kita, itu kita lawan, jangan diikutin aja. Wa dunyaka, dan duniamu dan kehobianmu. Udah tuh. Bang Udin nambahin. Udah itu jelas. Bang Udin cukup. Ustaz Nasir. Cukup. Wala tai'as min nusratillahi ta'ala. Janganlah kamu berputus asa dari pertolongan Allah Ta'ala. Ya emang berat buat ngelawan nafsu, ngelawan kepengenan, ngelawan setan, ngelawan kehobian, ngelawan tabiat. Memang berat. Tapi kalau kita terus kita lawan pelan-pelan dan kita mohon pertolongan dari Allah, pasti nanti akhirnya dikasih pertolongan itu. Cuma kadang-kadang kita belum apa-apa udah kalah duluan, belum perang udah kalah duluan. Kemana kagak ada kepengen buat ngelawan pisan. Ngaji ngantuk, orang mau ngantongin apa kayak cabe kayak gitu. Biar nggak ngantuk ngaji. Sama kayak Mr. Bean asal ngantuk jarinya disundut sama dia. Jadi mana kagak mau ngelawan bisa. Lawan itu meskipun berat. Jangan putus asa dari pertolongan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh melawan nafsu kita, sungguh-sungguh melawan kepengenan kita, benar-benar melawan setan kita, pasti Allah akan berikan pertolongannya.
Ini mah kita kadang-kadang emang udah kalah sebelum berperang. Gitu. Hah? Iya. Ya kalau ngelawan kan kagak. Begitu rasanya muncul malas, diikutin aja udah, nggak ngelawan pisan. Begitu rasanya muncul ngantuk, nggak dilawan pisan kagak, diikutin pisan. Hah? Iya kok dia dilawan. Fa innaha ta'tika ma'atabatika, maka sesungguhnya pertolongan Allah akan datang kepadamu bersamaan dengan keteguhanmu. Kalau kita memang benar-benar pengen memperbaiki diri kita, pengen melawan nafsu kita, pasti ditolong oleh Allah, dipermudah. Kadang-kadang tadi kitanya sendiri emang kagak mau ngelawan pisan. Makanya kalau dulu dia bilang kita ini susah buat alasan, mau alasan apa? Mau alasan hujan, nggak datang ngaji, ada jas hujan. Apalagi sekarang jas hujan banyak yang murah-murah. Hah? 15.000 kebeli. Ilok rokok sebungkus kebeli, jas hujan 15.000 nggak kebeli. Mau alasan apa? Alasan ngantuk. Lah emang yang ngaji doang yang ngantuk, yang ngajar kok sama-sama melek. Alasan sakit, nah kita lihat Buya dulu guru kita sampai kakinya berdarah-darah masih ngajar. Sampai buat jalan udah susah masih ngajar. Nah kita mau alasan apa? Hah? Masih tawa-tawa. Itu emang beneran pengen ngelawan nafsu, meskipun lagi meriang, lagi sakit, dilawan. Pokoknya jangan sampai libur ngaji. Pokoknya ntar berhenti ngajinya kalau udah mati baru berhenti ngaji gitu. Hah? Ya kan begitu, perintahnya kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai masuk ke liang lahat. Kita kasih contoh lagi, Kiai Fahri punya yayasan ongkoh, kaya ongkoh, Kiai ongkoh masih mau ngaji, tibang bang jaka, punya yayasan kagak, kaya kagak, Kiai bukan, mau ngaji malas. Ya Kiai Fahri jalan udah ayub-ayuban masih berangkat meskipun disupirin. Nah kita masih gagah. Kenapa penyebabnya? Karena kita nggak mau ngelawan nafsu kita. Itu penyebabnya. Kenapa jadinya masih malas. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau ngelawan nafsu, mau ngelawan kepengenan kita, ngelawan setan, pasti akan diberikan pertolongannya oleh Allah. Pasti. Ngapa? Bang mantap? Hah? Ketiduran. Engkau yang tidurin kayak encing nih gede ya, jadi susah bangunnya. Kepulsan kali bagi tiduran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam artian tekun, gigih, ulet gitu.
Sabar tuh bukan sabar bahasa orang kampung kita, sabar aja nggak ngapa-ngapain, sabar aja. Sabar dalam artian gigih dan tekun. Pokoknya cecek-cecek nangkal landa gitu. Becek-becek berangkat juga gitu. Sabar namanya. Kalau kita sabar pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah. Cuma kadang-kadang kita hanya kurang sabar, kurang gigih. Engkau udah tua, gigihnya udah kagak. Wa qala fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sesungguhnya pasukan-pasukan Allah mereka lah yang menang. Mereka pasti akan menang. Kalau emang kita udah mengelompokkan diri kita menjadi pasukan Allah. Namanya pasukan Allah, kalau pas jadwalnya kebaikan, semangat dia pasukan Allah. Ini kita pasukan Allah, pasukan nafsu kita. Maka sesungguhnya pasukan-pasukan Allah mereka pasti akan menang. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lagi-lagi tinggal kitanya. Selama ini kita udah sungguh-sungguh apa belum? Kita ini sudah jahadu apa belum? Kalau sungguh-sungguh, ya kan ibaratnya kalau sungguh-sungguh itu kayak orang naik panjat pinang kan gitu. Pokoknya kalau belum sampai ke atas, belum berhenti manjatnya. Kita udah sungguh-sungguh belum? Dagang kalau sungguh-sungguh, segala macam strategi, cara, metode dia pakai biar dapat untung banyak. Usaha dia pakai berbagai macam strategi biar usahanya sukses. Namanya sungguh-sungguh. Nah, kita kalau buat kebaikan sungguh-sungguh apa enggak? Kalau kitanya sungguh-sungguh, pasti akan Allah berikan pertolongan kepada kita. Kayak kita misalkan diajak ziarah sama bapak, ayo kita ziarah ke Madura, ke Banten. Kalau kita sungguh-sungguh niatnya, ikut saya pak, begitu, pasti dikirimin pertolongannya. Ya, memang dari awal udah awang-awang kan, ikut apa kagak ya, ikut apa kagak ya. Lo kagak ditolong pisan. Sungguh-sungguh dulu, baru pasti akan diberikan pertolongannya. Ustaz Satiri punya hajat gede, karena punya hajat yang segitu gedenya, sila sampai 2 jam 3 jam dilakoni sama dia, sungguh-sungguh. Pokoknya apapun yang terjadi nggak geser. Ongkoh pules, nggak geser pisan. Setiap malam kata gurunya, nih baca Ustaz dia 41 malam. Bacanya di atas jam 12. Karena lagi ada hajat, dilakon-lakonin. Biar tasbih mental sampai 5 kali tetap aja terus lagi. Sungguh-sungguh namanya.
Ini orang kita kagak sungguh-sungguh, ntar baca, ntar kagak. Baca yang sekali, udah sebulan. Makanya nggak dikasih pertolongan, sungguh-sungguh dulu. Engkau kadang-kadang baru 2 kali baca, udah ada rasanya, dikit-dikit berhenti bacanya, udah ada rasanya. Gitu. Sungguh-sungguh dulu. Orang yang sungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sungguh-sungguh dulu, itu kuncinya. Makanya dari dulu Buya mesen sama kita tuh, ngapain aja kudu sabar. Sabar dalam artian gigih, tekun, ulet. Kayak orang tadi tuh, kayak orang Panjat Pinang. Pokoknya kalau belum sampai atas nggak ngangsot lagi. Meskipun licin, dikasih gemuk, tetap aja dia perjuangkan. Udah tuh, sungguh-sungguh, itu kuncinya. Kalau kita emang pengen ngelawan nafsu kita, pengen bisa mengalahkan nafsu kita dengan kepengenan kita, kuncinya sungguh-sungguh. Jelas itu dah. Kang Budin nambahin, cukup. Pak Ketua, cukup. Majuddin kali? Enggak. Amsik lisana nafsika inda syakwaha ilal khalqi. Tahanlah lidah nafsumu ketika dia ingin mengeluh kepada makhluk. Tahanlah lidah nafsumu ketika dia ingin mengeluh kepada makhluk. Apa mau bunyi? Jelas itu dah. Bang Sukron paham. Nomor lagi ngulet aja, ngulet. Ya kan tadi, kalau kita sudah betul-betul sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh, pasti pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. Pasti pertolongan Allah akan datang kepada kita. Ini jangan sampai kitanya belum kelihatan sungguh-sungguh, bahkan kagak ada niatan buat sungguh-sungguh, buat bener-bener ngejalaninnya, udah pengen ngeluh aja. Sungguh-sungguh mah kagak, sabar mah kagak, gesik-gesik ngeluh lagi, sisik ngeluh lagi. Tapi asal diajarin, ini baca ya, banyak banget. Ini kasih modal nih buat dagang, kagak bisa saya. Belum apa-apa. Tapi ngeluh mah tiap hari, sungguh-sungguh marungan kagak. Kali jalur darat kagak ditempuh, jalur langit dah marungan dua-duanya kagak. Jalur darat kagak, jalur langit kagak. Disuruh ngapain aja ogah. Tapi ya kerjanya tiap hari ngeluh mulu. Apa? Iya kan, kalau emang kagak punya duit, kan kita tanya, emang punya rencana apa, pengen dagang apa, butuh modal berapa? Kagak bisa dagang saya.
Mau kerja ada kerja, mau kerja ini kuli, agak kuat badan saya. Sila ada sila dibaca nih tiap malam, banyak banget. Apa aja kagak mau. Itu kan penyakit kita rata-rata begitu. Pengennya kerjanya santai, pengennya badan kagak capek, kagak puyeng, duit banyak gitu. Pengennya begitu. Ustaz, lam yartuyul ge masih kudu kempanen Ustaz. Asal pagi kudu gendong begitu. Keliling. Belum terneteinnya. Masih kerja juga. Jadi mau ogah ngapa-ngapain begitu kan. Ogah mikul, ogah kuli, mau gegar saja. Tahan lidah nafsumu ketika dia ingin mengeluh kepada makhluk. Sungguh-sungguh dulu, jangan isik-isik ngeluh, isik-isik ngeluh. Bahkan kalau bisa jangan sampai terucap keluhan dari mulut kita kepada orang lain. Jangan sampai. Udah tahanin aja. Hah? Iya. Biar kata pahit sampai kayak antawali, botowali, telan aja udah, rasain aja udah. Kalau ampe 200 tahun kita belum kaya dan mati gitu. Sungguh-sungguh aja dulu, jangan tahanin, sabarin. Kun khosman lillahi azza wa jalla alaiha wa ala jami'il khalqi. Jadikan dirimu bermusuhan atas nafsumu, kepada nafsumu dan kepada semua makhluk karena Allah azza wa jalla. Itu lillahi azza wa jalla nya kita artiin belakangan. Awas. Berat. Jadikan dirimu bermusuhan dengan nafsu dan bermusuhan dengan semua makhluk karena Allah azza wa jalla. Ya makhluk di sini artinya tadi kepengenan kita, setan, tabiat kita, kehobian kita, orang-orang di sekitar kita. Kalau emang sekiranya dia ngajarin kagak bener, ngajakin kagak bener, jangan diikutin aja, lawan. Betul. Pokoknya yang kita ikutin hukum Allah dan aturan Allah. Jangan sampai kita ngikutin ajakan nafsu kita, kepengenan kita, dan ajakan setan. Ta'muruhum bita'atihi wa tanhahum an maksiyatihi. Kamu perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan kamu larang mereka dari maksiat kepadanya. Begitu rasa-rasanya nafsu kita lagi malas buat ibadah, untuk berbuat baik, ngerjain kewajiban kita, kita suruh, ayolah, kita semangat, ayolah gitu. Ayo kita berangkat ngaji, ayo kita perbaiki sholat kita.
Kita suruh tuh nafsu kita ajak nafsu kita untuk berbuat taat kepada Allah. Kalau yang ada kebaliknya ya apa? Ya sama aja. Ya itu kan ngarepin dibaca juga sama orang. Lu aja pakai status. Gitu kemudian. Sama aja. Kamu perintahkan mereka, nafsumu dan semua makhluk untuk taat kepada Allah, dan kamu larang mereka dari bermaksiat kepadanya. Begitu rasanya nafsu kita mau ngerjain perbuatan yang dilarang oleh Allah, kita tahanin. Jangan, nggak boleh, dilarang sama Allah, dosa gitu. Kita tahan tuh. Kudunya begitu. Jangan sampai kita yang malah dikendalikan nafsu kita. Tanhahum 'anid dolali wal ibtida'i wattiba'il hawa wa muwafaqatin nafsi. Kamu larang mereka dari kesesatan dan dari membuat hal-hal baru, wattiba'il hawa dan mengikuti keinginan, wa muwafaqatin nafsi dan mengikuti ajakan nafsu. Kamu larang makhluk dari kesesatan, dari membuat hal-hal baru, dari mengikuti keinginan dan dari mengikuti ajakan nafsu. Wa ta'muruhum bittiba'i kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu perintahkan mereka untuk mengikuti kitabullah, mengikuti tuntunan Al-Quran, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal kali kalau masyarakat itu mah kewajiban kiai dah, kewajiban ustad buat ngarahin, buat ngajak mereka ngikutin tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasul. Kalau kita minimal ya buat keluarga kita dah, bini kita, anak kita, agar perbuatan yang mereka lakukan, agar bini kita ngikutin tuntunan Allah, anak-anak kita ngikutin tuntunan Allah. Biar bini kita enggak ngikutin nafsu, biar anak-anak kita enggak ngikutin nafsu. Minimal itu dah. Apa? Iya, kudu ngingetin, kudu. Asal jangan nyuruh orang sholat, nggak boleh. Apa Ustaz? Iya, orang lagi sholat nggak suruh, tong ke warung tong, gitu, nggak boleh. Nyuruh orang sholat. Ya kalau ngingetin untuk mengerjakan sholat, nyuruh adik kita buat ngerjain sholat, itu kudu. Apalagi misalkan kita yang paling tua, kudu tuh. Janganlah, jangan berantem.
minimal kita udah ingetin bang, minimal kita udah suruh gitu. Tapi jangan sampai berantem juga. Makanya biar kagak berantem, nyuruhnya sambil ngasih, nih duit nih 50.000 lu sholat gitu. Main kan sehari 5 kali sholatnya. Begitu bang, pakai siasat nyuruhnya. Ya nyuruhnya juga jangan kasar, jangan terlalu keras gitu. Pakai siasat, pakai strategi nyuruhnya. Ikut gonyo bila suduk begitu, tahu-tahu kita ajak masjid gitu. Udah tuh. Jelas bang. Jadi kudu ngingetin adek keluarga kita buat sholat kudu. Jangan juga diantepin aja. Hah? Oh, udah kecanduan HP. Pelan-pelan. Udah tuh, Ustaz Nasir namanya nggak cukup. Ustaz Satiri, apa kemudian? Hah? Apa? Wal ibtida'i apa? Membuat hal-hal baru. Ya asal katanya bid'ah. Apanya? Nggak pernah dikerjain Nabi. Bukan kemudian. Membuat hal-hal baru, diajarin sama Rasul kagak, diajarin sama sahabat kagak, ulama-ulama enggak ngajarin, dia lagi bikin aja gitu. Bang Jaka no belakang gitu. Sholat pakai bahasanya dewek, bikin hal-hal baru. Kalau kita kan dalam thorikoh diajarin ngikutin jalur yang sudah ada, gitu ya. Dalam fikih kita ngikutin mazhab para imam yang udah ada. Dalam thorikoh kita ngikutin perjalanan ulama-ulama thorikoh yang udah ada. Jangan pakai bikin hal-hal yang baru. Ntar Mang Pudin bikin thorikoh baru, thorikoh Pudiniyah gitu. Ya, nggak usah, ikutin aja yang udah ada. Ntar bikin lagi kalimat zikir baru, orang-orang zikirnya la ilaha illallah, dia bikin la luh gitu. Itu bikin hal-hal baru. Jangan. Udah ikutin aja jalan yang udah ada. Ikutin ajaran yang sudah diberikan oleh guru-guru kita, para masyayikh kita. Ikutin aja udah itu. Gitu kemudian. Itu ibtidak namanya, membuat hal-hal baru. Ikutin aja udah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh para ulama salaf, para masyayikh kita, udah ikutin aja. Makanya dulu waktu ada jamaah yang nanya ke Buya kenapa sih nggak ngarang kitab gitu. Buya jawabannya begitu, kitab yang ada kalau dibaca nggak habis-habis. Lebih aman itu ulama-ulama salaf dah. Ulama-ulama salaf kan kitabnya banyak. Itu kalau kita baca cukup udah. Nggak usah pakai bikin kitab baru. Apalagi kan kalau ulama salaf nyusun kitabnya ikhlas. Kalau kita mah kan bisa jadi niatnya lain.
gitu dia. Nggak usah bikin hal-hal baru. Apa Ustaz? Hah? Iya, buat bisnis kan begitu. Atau biar dikata hebat, kan bisa jadi kalau kita mah. Begitu kemudian tuh, itu namanya ibtidak, membuat hal-hal baru. Ngapa Bang Jaka? Kita kan lahir ya jadi sama Allah ya. Iya. Kita lahir nggak bisa menentukan kalau kita muslim. Kalau non muslim gimana? Kalau non muslim. Iya kenapa? Terjadi juga ya. Ya tetap jadi juga dia. Makanya kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya yang bikin dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Beruntungnya kita terlahir dari rahim, alhamdulillahnya tuh, alhamdulillahnya kita lahir dari rahim orang muslim gitu. Jadi begitu lahir diajarin Islam gitu. Semua bayi, makanya bayi orang-orang non muslim yang meninggal sebelum usia balik, mereka jadi gilman di surga gitu. Karena mereka masih non muslim. Begitu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan mereka terlahir dalam keadaan fitrah Islam. Cuma nanti begitu udah ada gedean kan diajarin tuh bapaknya, mamanya gitu. Diajak ke tempat ibadahnya masing-masing, dikenalin nama agamanya masing-masing. Gitu. Maka termasuk nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita ditetapkan oleh Allah dilahirkan dari rahim yang Islam gitu. Sehingga kita dari kecil udah Islam, kenalnya Islam gitu. Begitu aja Kak. Lagian nggak usah mikirin yang lain, kita aja dulu. Kita gue belum bener jadi mikirin yang lain lagi. Udah. Mau tak? Cukup. Terusin ini. Ya qaumu ihtarimu kitaballahi azza wa jalla wa ta'addabu ma'ahu. Huwal wuslatu bainakum wa bainallahi azza wa jalla. La taj'aluhu makhluqan. Yaqulullahu azza wa jalla hadza kalami. Taquluna antum la. Wahai orang-orang pilihan Allah, hormatilah, muliakanlah kitab Allah azza wa jalla. Muliakanlah Al-Quran, wa ta'addabu bihi, dan terapkanlah adab terhadapnya, kepadanya. Ya, adab kita kepada Al-Quran artinya apa yang diatur di dalam Al-Quran kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu namanya adab bersama Al-Quran. Huwal wuslatu bainakum wa bainallahi azza wa jalla. Dia merupakan penghubung antara kalian dan antara Allah azza wa jalla. Antara kalian dengan Allah azza wa jalla. Penghubungnya itu Al-Quran. Kita bisa sampai kepada Allah, kita bisa dekat dengan Allah kalau kita sudah bisa menerapkan hukum-hukum dan aturan-aturan yang dijelaskan dalam Al-Quran.
La taj'aluhu makhluqan. Janganlah kalian menjadikannya sebagai makhluk. Yaqulullahu azza wa jalla hadza kalami. Berfirman oleh Allah azza wa jalla, ini adalah firmanku. Wa taquluna antum la, sedangkan kalian malah berkata bukan. Ada di sini yang bilang Al-Quran bukan firman Allah, Bang Budin? Agak ada. Yang bener. Genengan dari tahun 2013. Apalagi Mang Budin mah dari tahun 90 dibacain ayat Al-Quran sama Buya, kagak yang dipakai bisa. Al-Quran itu firman Allah, kalamullah. Meskipun itu ntar yang bacain Ustaz Hatiri, Ustaz Nasir, tetap hakikatnya Al-Quran itu kalamullah, yang harus kita terima. Ini karena Ustaz Hatiri yang nyampein kita gak terima, berarti kita anggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Ustaz Hatiri sih yang ngomong gitu, kita gak terima jadinya. Man yaruddu 'ala Allahi azza wa jalla wa ja'ala al-Qur'ana makhluqan faqad kafara billahi azza wa jalla wa bari'a minhu hadzal Qur'an. Orang yang menentang Allah azza wa jalla dan menjadikan Al-Quran sebagai makhluk, maka dia telah kafir kepada Allah azza wa jalla. Dan Al-Quran ini terlepas dari dirinya. Kita dibacain Al-Quran ayat-ayat sama kiai, sama ustadz, kita nggak terimain, itu berarti kita menganggap bahwa Al-Quran itu omongan kiai itu, omongan ustadz itu. Kalau emang kita yakin itu ayat Al-Quran, ya kudunya siapapun yang menyampaikan kita terima. Kita yakin bahwa itu benar gitu, siapapun yang menyampaikan. Kopi masih ada Ustaz, kopi ada, minum kopinya Ustaz. Apa Bang? Ini karena saya yang bacain kitab, bacain ayat, karena saya yang bacain, jadi kagak nerima aja masih. Lo apa begitu? Gitu. Bener apa begitu? Padahal kalau emang kita yakin bahwa Al-Quran itu firman Allah, siapapun yang bacain, siapapun yang menyampaikan, kita pasti menerima itu. Emang firman Allah, dan apa yang dikatakan Allah pasti benar. Karena kita baca gitu, Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, kan begitu. Cuma kelihatannya yang nyampein Bang Uri, jadi kita kagak dengerin, kagak kita percaya. Padahal itu ayat Al-Quran. Itu namanya kita menjadikan Al-Quran sebagai makhluk namanya. Dibacain ayat kita kagak terima, dibacain hadis kita kagak terima. Apalagi lempengan ayat yang kagak cocok sama kita, udah kagak terima pisan.
Hadzal Qur'anul matslu, hadzal maqru'u, hadzal masmu'u, hadzal manzuru, hadzal maktubu fil masahifi kalamuhu ta'ala. Al-Quran yang dibaca ini yang diucapkan ini, yang didengarkan, yang dilihat, yang ditulis pada mushaf, itu firman-Nya Allah Ta'ala. Ya meskipun tadi zohirnya yang baca Ustaz Nasir, tetap aja itu firman Allah. Hah? Iya maksudnya kan kadang-kadang kan kita begini, lagi ngaji dibacain ayat Al-Quran, kagak, karena itu kagak cocok sama kita kagak terima gitu. Karena nggak cocok. Ya emang kalau cuma sekedar dibaca doang mah ya cakep sih cakep, cuman kudunya dipahami maksudnya gitu. Nah kalau kita sudah paham maksudnya, atau ada kiai, ada ulama yang menyampaikan satu ayat, jangan sampai ada penolakan di hati kita. Makanya kalau sama ibu-ibu ada satu ayat yang dilompatin itu di Al-Quran. Hah? Dilewatin itu. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', dilewatin itu. Kagak dah, kagak gitu. Padahal itu ayat Al-Quran gitu. Cuma karena nggak cocok sama maunya dia, kagak terima, ya mati udah. Habis baterainya. Ada cadangannya Ustaz, tenang aja. Berarti kode. Oh, pantas ujung 2. Kanal Imam Syafi'i wal Imam Ahmad radhiyallahu anhuma yaqulani al-qalamu makhluqun wal maktubu bihi ghairu makhluqin wal qalbu makhluqun wal mahfuzu bihi ghairu makhluqin. Dulu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhuma keduanya berkata, pena itu makhluk, tapi yang ditulis dengannya itu bukan makhluk. Ya, maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dengan pulpen, dengan pena. Atau kalau mau dilihatin kolam yang di sono ya boleh. Kolam itu makhluk, tapi yang ditulis dengannya itu bukan makhluk. Wal qalbu makhlukun, hati itu makhluk, tapi yang dihafal di dalamnya, yang tersimpan di dalamnya berupa ayat-ayat Al-Quran itu bukan makhluk. Udah tuh.
Cukup. Jam 2 sebelum saya tutup ada yang nambahin Bang Pudin? Enggak. Lagi-lagi ya, dalam semua aktivitas kita ikutin tuntunan yang sudah diberikan oleh Allah melalui Al-Qur'annya, atau yang sudah diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Jangan sampai ada aktivitas kita yang kita kerjakan berdasarkan nafsu dan kepengenan kita. Jangan sampai ada perbuatan kita yang itu ngikutin ajakan-ajakan setan dan kehobian kita dan tabiat kita. Pokoknya usahakan sungguh-sungguh untuk melawan nafsu kita dan keinginan kita. Dah, cukup. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.